Oke, sip. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, terima kasih Bang Khalid Zabidi ya, telah hadir dalam obrolan kita interview bersama majalah Alumnia Jakarta. Oke. Mantap. Nah, rekan-rekan, sore ini saya kebetulan ketemu dengan Bang Khalid bukan kebetulan direncanakan ya. Kita janjian ketemuan, diagendakan ketemuan di Hotel Discovery Ancol. Nah, barangkali sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol lebih jauh, boleh diperkenalkan terlebih dahulu Bang Khalid dari kebetulan Bang Khalid ya, bukan kebetulan juga sih. Bang Khalid ini alumni ITB juga. Jadi jurusan apa, angkatan berapa? Monggo Bang, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih. Ya, pertama-tama terima kasih sudah mau berkenan memilih saya untuk wawancara di majalah Alumnia majalah ITB Jakarta. Ini membawa bring back memory saya. Karena saya dulu adalah direktur eksekutif IA Jakarta, masa kepengurusan ketua umum IA Jakarta lah Henry Harmen. Dan sekjennya Anto Sudarto. Henry Harmen itu sipil 84 ya. Kemudian Anto Sudarto itu sekjennya adalah geodesi 92 dan saya ditunjuk menjadi direktur eksekutifnya. Ngurus apa namanya kantor lah. Waktu itu kami menamakan sekretariat rumah alumni dulu di Simatupang nomor 7. Sekarang sudah nggak ada, jadi gedung. Jadi ini luar biasa, mensupport bring back memories ya, 100%. Karena memang IA Jakarta tuh biasanya yang terdepan. Zaman dulu pun kita terdepan, 2010 sampai 2015 saya waktu itu. Banyak kegiatan yang kami buat. Yang paling fenomenal adalah kami membuat yang namanya Pasar Seni Jakarta. 2012. Yang waktu itu kebetulan kita mendukung Joko Widodo menjadi gubernur. Pas ya. Dan ketemu konsepnya yang Pak Jokowi waktu itu dari Solo ke Jakarta sebenarnya bikin festival kota seni di Solo kan dia bawa. Nah kita pengen Jakarta juga begitu, kita masukin konsep Pasar Seni Jakarta. Ketemu audiensi sama Pak Jokowi merestui, membuat surat pengantar untuk menyepakati mengendorse acara kita. Nah itulah surat sakti itulah yang kemudian kita jadi proposal kirim sana. Alhamdulillah berhasil 3 hari dan antusias. Hampir 20.000 orang dalam 3 hari. Sponsornya BRI, Telkom. Dan melibatkan hampir ribuan seniman dan mahasiswa dan masyarakat. Jadi kayak udah kayak jambore, pagi-pagi udah ada berkegiatan apa. Dan itu sangat menyita waktu dan tenaga, tapi senang. Rencana itu mau tahunan sebetulnya. Cuman waktu itu ganti pengurusan beda konsep lagi. Jadi akhirnya nggak terbawa. Dan saya sih secara personal pengen itu tetap bisa dijadikan loh sebagai Pasar Seni Jakarta, ITB Jakarta yang buat. Kan kalau cuma Pasar Seni ITB kan cuma di Bandung ya. Itu Pasar Seni Jakarta. Itu zamannya pas Bang Henry Harmen ya. Pasar Seni Jakarta. Dan kegiatan-kegiatan seperti ini, tapi kami nggak bikin majalah dulu, makanya ini kemajuan nih. Dan dulu kan belum musim internet, belum modelnya Facebook. Kita mengelola Facebook. Cuman dulu kita bukan bikin majalah, tapi semacam inilah buku kerja, direktori. Masih direktori. Pokoknya aktivitas diskusi, kalau puasa bikin diskusi. Kalau misalnya ada hari-hari besar kita juga bikin acara. Dulu sempat tuh namanya Arif Yahya pernah kita undang, Ridwan Kamil kita undang, beberapa tokoh yang sekarang manggung gitu ya. Pernah mampir lah, terutama Jokowi lah waktu itu, saya ingat banget. 2012. Jadi ini tapi sekarang ngomong-ngomong udah sekian tahun nih, terakhir posisi Bang Khalid di komisaris PT Pertamina Transkontinental. Saya bisa cerita nih Bang. Saya ini kan dosen. Dosen desain di Universitas Paramadina. Setelah dari ITB. Sebelumnya sempat ngajar di ITB. Karir saya sebenarnya karir akademis lah sebagai dosen. Awalnya karir akademis. Mengajar di ITENAS, pernah mengajar di ITB, pernah mengajar di Universitas Paramadina. Tapi
Tahun 2006 udah mulai bolak-balik tuh Paramadina dan ITB. Oke. Tapi 2008 saya putuskan sudah di Paramadina saja. Mendedikasikan kepada gagasan-gagasan keindonesiaan, kemodernan dan keislaman, doktrinnya almarhum Nurcholish Madjid. Saya tertarik di situ sebagai suatu kampus yang kecil tapi konsepnya besar. Small but giant gitu, dan itu yang membuat saya memilih hanya di Universitas Paramadina, tidak mengajar di tempat lain. Benar-benar karena saya terinspirasi dan berkhidmat kepada gagasan-gagasan pemikiran Nurcholish Madjid. Saya mengalami beberapa rektor sebelum Nurcholish sempat sedikit sebelum dia sakit ya. Kemudian gantinya waktu itu PJ-nya kalau nggak salah Sudirman Said sebentar, Sohibul Imam sebentar, kemudian baru Anies Baswedan selama 2 periode, terakhir almarhum Firmansyah. Oh, Sohibul Iman tuh artinya pernah Sempet PJS, PJS Sohibul direktur Iman. Betul. Itu juga Rektor. 2021 saya ditelepon oleh Pertamina untuk dijadikan komisaris. Oke. Di situ ditanya, Pak, bagaimana rangkap jabatan nggak ini sebagai dosen, diperiksa di statutanya, karena waktu itu lagi rame rektor UI menjadi komisaris BRI waktu itu diributin kan, karena ternyata di statutanya UI memang nggak boleh rektor menjabat, harus milih, hanya mundur. Waktu itu Pertamina juga mungkin lagi hati-hati ya. Saya ditanya, di Paramadina sebenarnya nggak ada aturannya. Saya tanya sini, tanya sana, wah kacau, gue bilang Paramadina nggak ada aturan. Tapi daripada menghindari hal-hal yang tidak diinginkan gara-gara itu saya nggak di apa? Nggak di approve. Nggak jadi. Saya mengundurkan diri. Oh, oke. Akhirnya setelah November 2021 ya udah berkhidmat di Pertamina. Dari 2021 sebagai latar belakang seni rupa, dosennya dosen desain, tiba-tiba menjadi komisaris Pertamina Transkontinental yang bergerak di bidang shipping, marine dan logistik. Ya, atau yang kita sebut kalau di Pertamina sebagai integrated marine logistik. Gitu. Ini bukan menjawab obrolan-obrolan di luar sana bahwa alumni ITB itu semua bidang bisa kecuali bidang dia. Ternyata enggak. Ternyata enggak. Basisnya Bang Khalid ini justru bidang SR-nya oke, di luar bidang juga oke. Jadi terpatahkan nih ya stigma-stigma itu ya Bang ya. Sebenarnya ada jurus kunciannya. Saya sebagai dosen berorganisasi, sebagai aktivis tentu yang namanya pergerakan berorganisasi tidak lepas. Kebetulan saya memilih Partai Golkar menjadi partai tempat saya berorganisasi. Jadi memang politik lah, Golkar lah yang membawa saya pada posisi komisaris. Bukan karena akademisi, bukan karena dosen. Ya, kesempatan menjadi komisaris saya manfaatkan sebaik mungkin. Saya belajar, saya bertanya, saya ikut kursus dan terus bertanya kepada teman-teman di dalam. Alhamdulillah di tahun ketiga ini ternyata bisa lah ya. Enjoy ya Bang ya? Susah-susah enjoy amat, ya? Tapi bukan di bidangnya lagi yang selama ini di seni rupa, tiba-tiba melompat ke bidang energi perkapalan ini, enjoy ya tapi? Alhamdulillah ini kan penugasan ya. Jadi saya terima sebagai satu amanat dari pemegang saham dalam ini dan Kementerian BUMN bahwa ini penugasan sebagai komisaris, mewakili pemerintah. Dan dalam hidup saya baru pertama inilah saya menjadi pejabat publik ya. Melaporkan LHKPN, sebelumnya kan masa bodoh gitu. Ya bebas. Sekarang lah makan uang negara ini, uang negara. Makanya atas dasar itu ya saya sungguh-sungguh lah. Sungguh-sungguh. Alhamdulillah ada penilaian GCG saya terbaik di antara komisaris, kemudian juga 100% kehadiran. Terus laporan rutin, laporan tahunan, 3 bulanan saya lakukan sebaik mungkin lah tugas pengawasan dan tugas nasihat sebagai komisaris.
spill sedikit boleh nggak Bang soal tugas komisaris itu tadi Abang bercerita soal kehadiran itu sebenarnya seperti apa ya komisaris di apalagi khususnya di BUMN lah. Kalau di komisaris swasta kadang kan bebas-bebas aja. Nah, kalau di BUMN biasanya sistemnya seperti apa Bang? Kan peraturannya Kepmen BUMN tahun 2003 nomornya saya lupa, bahwa komisaris itu satu penugasnya adalah pengawasan terhadap perusahaan, memberikan nasihat dan mengelola manajemen resiko, mengelola resiko perusahaan. Terus di PTK sendiri Pertamina ada ADART. Komisaris hampir sama. Komisaris tugasnya pengawasan, nasihat, mengelola resiko. Cuma nanti ada lagi berapa rapat, ada KPI-nya, ada GCG-nya. Sebetulnya rapatnya kalau menurut rencana kerja Dekom sebulan minimal sekali. Oh gitu. Tapi kan saya nggak akan ngerti-ngerti kalau sebulan sekali. Jadi saya bersama Dekom sesering mungkin melakukan rapat-rapat karena udah disiapkan juga ruang Dekom. Bagus, enak. Jadi seminggu saya bisa 2 kali di kantor untuk rapat internal, rapat dengan fungsi. Saya panggil HSCC, saya panggil marketing, saya panggil operasi, pengen tahu dan turun ke lapangan. Mungkin kalau dihitung-hitung saya lah paling sering turun ke lapangan. Targetnya segini terus saya senang turun, belusukan lah gitu ya. Ketemu orang lapangan kan, mereka sayanya juga dapat pemahaman. Merekanya juga senang didatangi. Oke. Dan saya juga jadi melihat situasi di lapangan yang sesungguhnya. Gitu. Karena kalau di ruang-ruang rapat, direktur yang bulanan itu hanya disajikan angka-angka kadang-kadang. Sudah diatur demikian rupa. Saya nggak melihat yang beyond numbers gitu. Padahal kan saya pengen beyond numbers, beyond problem gitu ya. Isu-isu apa ya? Kadang-kadang ini lesson learned Pak, lesson learned ya, kita akan area of improvement, bahasa-bahasa apa? Bahasa-bahasa manajemen, bahasa-bahasa eksekutif. Bagus itu memang orang terutama BUMN dan direksi top manajemen harus begitu ya. Jadi tenang gitu ya, nggak jadi. Tapi kan kita pengen tahu problemnya. Jadi saya turun lah. Gitu ya. Dikenal orang yang sering turun. Ini ya, dia bukan yang day to day harus ngantor, enggak ya. Jadi lebih santai. Lebih santai. Lebih santai. Makanya. Tapi kalau kamu masih muda, direktur. Kalau saya udah, saya baru aja mau komisaris juga nih. Siap. Tapi kan gaji di komisaris 60% ya biasanya. 45% dari gajinya dirut. Gaji komisaris biasa seperti saya 90% dari gajinya komut. Gitu. Jadi ada harga, ada barang lah gitu loh. Kalau direksi, fasilitas full, gaji full, belum bonus, belum tantian. Tangkap komisaris di mana-mana kok gitu. Nggak bisa dong, satu dong. Ya, jadi tadi Abang udah nyinggung nih ya sedikit soal apa yang dikerjakan di Pertamina Transkontinental atau PTK, atau kalau saya baca tuh di websitenya brand yang diangkat itu justru Transco ya. Iya betul. Transco ya. Jadi ini bisa dibilang kan PTK ini bisa dibilang adalah anak perusahaan Pertamina yang mendukung dari sisi perkapalannya tadi, shippingnya, kemudian logistik, seperti itu ya. Nah, kira-kira selama PTK ini kalau nggak salah dulu itu Pertamina Tongkang. Betul, tahun 69. Pertamina Tongkang, kemudian 2011 ganti nama jadi Pertamina Transkontinental. Nah, artinya dari 2011 sampai sekarang ya lebih kurang udah 12 tahun, 13 tahun lah ya. Betul. Nah, apa sih yang khususnya yang Abang rasakan perubahan-perubahan, apalagi khususnya sejak Abang juga bergabung 2021 gitu loh. Apa yang setelah bergabung ada dapat satu inilah transformasi gitu loh. Saya bergabung ketika Pak Erick Thohir sedang melakukan upaya transformasi di seluruh BUMN. Ya kan, Pak Erick Thohir kita kenal sebagai pengusaha ya yang berhasil, sehingga BUMN benar dikelola sebagai pengusaha, sebagai perusahaan korporat, dan Pak Erick saya pikir berhasil dengan aksi-aksi korporasinya sehingga bisa meningkatkan kinerja, transformasi, dan juga dividen buat negara dari tahun ke tahun meningkat. Nah, Pertamina juga menjalankan
transformasi atas arahan Pak Erik dan di bawah kepemimpinan Bu Nike, yaitu melakukan holdingisasi gitu. Makanya sekarang ada 6 subholding di bawah Persero Pertamina Holding, 6. Semua melakukan bisnis yang mengikuti pola bisnis modern lah ya. Memang dia BUMN yang punya public service obligation Pertamina dalam bidang energi, tapi dalam pengelolaannya kinerjanya harus tetap berbasis profesionalitas. Dari 6 itu salah satunya adalah subholding Integrated Marine Logistics. Oke. Yang di dalamnya ada yang namanya Pertamina International Shipping. Kemudian di bawah International Shipping ada namanya Pertamina Transcontinental dan ada namanya Pertamina Energy Terminal. Oke. Jadi grup itu SIML. Dan dalam perjalanannya dulu sebetulnya PTK ini semacam penugasan saja, tongkang itu. Cuman tongkang doang. Dulu di shipping, enggak, di Pertamina ada yang namanya shipping dan marine. Itu divisi. Jadi yang menjalankan pelaksanaannya PTK. Oh, Gitu loh. Jadi memang ini penugasan. Bisnisnya bisnis pencatatan aja, keluar kantong kanan, keluar kantong kiri, namanya diperintah gitu ya. Iya. Tapi dengan holding subholding dituntut semua holding subholding khususnya IML ini harus punya kinerja perusahaannya sendiri. Pendapatannya berapa, net revenue-nya berapa, kemudian piutang berapa. Jadi benar mulai dituntut diprofesionalkan. Iya, betul, cost optimization. Jadi dihitung benar sebagai satu perusahaan yang harus diaudited ya. Oke. Sehingga auditnya kan terkonsolidasi dengan Persero. Persero sendiri holding di sini udah semacam mother company. Dia nggak punya aset, dia cuma punya kebijakan. Oke. Asetnya semua dikasih ke subholding. Oke. Ini lagi proses tuh. Jadi selain proses subholding, seluruh aset lagi diserahkan. Terminal, pelabuhan mau diserahkan ke PTK. Oh gitu. Kilang-kilang akan diserahkan ke mana? Jadi semua si Pertamina ladang-ladang ini minyak holding yes, doang yang nggak betul. punya aset, nanti semuanya Ya, di ini ya, artinya di subholding termasuk itu. kayak pelabuhan-pelabuhannya Betul, yang kalau selama di- ini ya, langsung dikelola Pertamina. Oh, ini urusannya Diserahkan, PTK gitu diserahkan, ya. Oh, gitu ya. Jadi tahu nggak apa yang terjadi? Kami sebagai aset kita lo langsung Iya, besar dan iya. bisnis kita juga langsung besar. Iya. Itu satu sisi itu adalah satu blessing in disguise berkah. Satu sisi juga Iya, satu tantangan yang luar biasa. Sebelumnya kinerjanya yang dulu adalah santai-santai penugasan, gitu kan. apa aja udah siap Pak, Iya, captive semua. Iya, captive. Tiba-tiba ditantang untuk mengelola menjadi bisnis baru, melakukan upaya untuk mencari bisnis non captive karena persaingannya akhirnya makin ketat dengan perusahaan serupa di pasar itu. Oh, gitu ya. Dan 3 tahun ini saya beruntung sekali di masa-masa emasnya PTK. Iya. Saya masuk net revenue, saya ingat saya masuk itu di angka 534 miliar. Di 2021 meningkat menjadi 634 miliar. Di 2022 733 miliar. Di tahun 2023 tembus 1 triliun. Oke. Net profit. Revenue-nya juga meningkat. Mulai dari cuman 4 triliun, 5 triliun, sekarang saya udah bisa revenue 7 triliun. Ya, tantangannya sekarang aset-asetnya si PTK ini perlu dioptimalkan tidak hanya untuk internal tapi juga ke eksternal gitu kan. Non-captive market. Jadi Walaupun tetap andalan kita captive ya harus kita jaga betul, pelayanan kita tingkatkan. Mentang-mentang sama mama gitu ya, Suka-suka sembarangan nggak bersih. gitu ya. Kita tingkatkan pelayanan services. Iya. Biar dikasih proyek lebih banyak, biar dikasih rate harga lebih tinggi dan tidak dikasih ke kaum mana lain, udah ke PTK aja, kami sanggup kok, sama kok servis kami sama perusahaan-perusahaan selain. Jadi kita lagi meningkatkan itu. Gitu ya. Oke, harus. Termasuk itu yang kalau aku baca-baca itu kan mencakup juga kayak rig yang di laut itu juga undernya PTK ya. Enggak, kalau rig kan K3S itu di upstream. Oh, Kami kan di pelabuhannya. Jadi gini, PTK itu bisnisnya adalah bawa minyak. Bawa minyak gitu ya. Jadi yang kalau yang
explore di laut itu nggak? Explore di laut kita kadang support. Cuman itu kan ikut tender tuh biasanya. Karena K3S ada di SKK Migas kedudukannya. Di tender kan. Tapi kita juga bisnis itu tapi belum besar. Itu yang mau lagi kita mau kejar. Di upstream, bisnis kita di upstream kita mau kejar untuk melayani servis eksplorasi minyak. Cuman beberapa sudah. Kayak di Balikpapan, kita punya pelabuhan namanya PSTB, Tanjung Batu. Itu menurut saya terbaik yang kami miliki pelayanannya. Itu melayani udah K3S internasional, ENI, terus PHM, dulu PHM total ya. Kita melayani itu. Melayani itu. Walaupun belum terlalu besar. Yang besar ini kita membawa minyaknya Patraniaga. Membawa minyak ya. Membawa minyaknya kilang. Pertamina Indonesia KPI. Jadi Kilang gini. Pertamina internasional ya. Kan kita impor nih. Bawa kapal gede tuh impor 2 juta barrel. Gitu. Kita punya tuh kapalnya tuh, PIS tuh. Kan disebar. Ada yang masuk ke kilang dulu untuk diolah, ada yang jadi juga disebar. Untuk masuk ke Indonesia Timur kan pakai kapal-kapal kecil. Kapal-kapal kecil nanti mau mendarat di pelabuhan-pelabuhan kan kita support mulai dari patrolinya, harbor tugnya, tumpahan minyaknya, pelayanan jet, pokoknya semua kita layani itu. Kami mencakup wilayah operasi kami di 106 jetty pelabuhan di seluruh Indonesia. Ada 3 region 1, region 2, region 3. Region 1 itu Sumatera bagian utara, Sumatera bagian selatan. Region 2 itu Jawa, Bali, Nusa Tenggara. Region 3 Kalimantan, Sulawesi sampai Papua. Jadi nationwide sebetulnya nationwide. Karyawan sekitar ada 6.000 orang. 6.000 orang ya. Kapal kami totalnya 342-an. Kantor pusat di Jakarta. Kantor pusat di Yosudarso di Jakarta. Nah, jadi udah ini luar biasa. Udah bukan kayak anak seni rupa ya. Jelasinnya udah kayak eksekutif presiden logistik ya. Udah memahami banget nih soal perlogistikan minyak bahkan ya. Nah, ini menarik nih, Bang. Jadi kalau kita ini kan terkait kalau kita ngomongin Pertamina, artinya kan banyak isu-isu soal yang tadi sempat saya singgung soal isu transisi energi gitu kan, kemudian energi terbarukan, kemudian ada tadi yang baru-baru ini juga mengenai groundbreaking stasiun pengisian hidrogen gitu kan. Nah, bagaimana posisi Pertamina secara keseluruhan ataupun si Transkontinental melihat isu-isu yang ada saat ini gitu loh, dengan bisnisnya ya bisnis shipping oil tadi gitu loh. Nah, ini seperti apa nih beradaptasi ataupun menyikapi isu-isu ini tadi? Pertamina di bawah kepemimpinan Ibu Nike Widiawati, TI 86 kita sebut ya. Itu ibu kita semua luar biasa. Mencanangkan dia ingin menjadikan Pertamina perusahaan 100 billion US dollar. Itu on the way kita ya, hampir on the way ke sana. Dan kita ketahui Pertamina salah satu perusahaan energi di dunia yang masuk kepada 500 Fortune. Peringkatnya makin naik tiap tahun. Saya lupa, mohon maaf Bu Nike. Makin naik. Satu. Yang kedua, Pertamina seperti juga perusahaan-perusahaan energi di dunia lainnya memang sedang mengalami ini fenomena global, bukan fenomena Indonesia saja, yaitu trilema energi ini dibicarakan di mana-mana. Soal ketersediaan, security, dan ini keterjangkauan. Tiba-tiba ada barangnya, tapi mahal, buat apa? Ya kan? Tiba-tiba ada barangnya, tapi dikit, nggak ada ketahanannya. Jadi trilema energi ini dihadapi semua negara. Dan ini bertepatan juga dengan ini tuntutan kita terhadap menghadapi namanya climate safe future gitu ya. Kalau dulu namanya kan climate change, sekarang climate safe future, bagaimana masa depan kita selamat climate-nya. Hanya dicanangkan dengan net zero emission itu kan PR dari COP terakhir itu COP di mana ya? COP di Mesir ya. 1% lah kalau bisa
penurunan nanti 2050 2%, penurun 2 derajat sorry. Ya. Jadi nggak naik lagi. Ya, ya, ya. Dan itu tantangan dunia. Dan Pertamina menurut saya termasuk pemain utama di dunia karena kita punya sumber daya tentang new renewable energy yang sangat beragam dan banyak. Mulai angin, laut, banyaklah kita. Air, gunung, geotermal, belum nanti ombak gitu Ya, harus. belum nanti vulkanik gitu ya. Gempa bisa dijadikan energi. Jadi menurut saya Indonesia di tengah tantangan ini justru kita mendapatkan satu kesempatan karena kekayaan kita. Dan Pertamina memerankan peran penting. Setelah sekian puluh tahun kita menyumbangkan emisi ya. Ya. Karena tiba-tiba ada unintended, nggak bermaksud. Dulu memang kita menggali buat energi, buat pembangunan. Tiba-tiba loh, kok menimbulkan dampak efek rumah kaca sehingga panas. Nah itu harus kita perbaiki segera. Dengan cara apa? Ya udah menjalankan yang namanya kalau Bu Nike menyebutnya dengan ESG. ESG, environmental, social, government. Termasuk dengan net zero emission. Jadi sekarang memilih teknologi, hati-hati betul. Emisinya berapa? Menghasilkan jejak karbon nggak? Jejak karbon itu dihitung sekarang. Makanya sekarang ada kalau nggak salah energy selection dan ada PPI atau PNRE, Pertamina New Renewable Energy. Itu subholding baru yang dibentuk sama Bu Nike. Zaman Pak Erik. Itu nanti tugasnya gitu. NRE Kita nih, apalagi perkapalan. Pak, perkapalan ini menyumbangkan jejak karbon yang sangat besar karena kita bawanya fossil fuel, Mas. Iya. Makanya nanti kita geser sekarang kapal-kapal kita mau investasi kapal-kapal kita, kapal-kapal listrik. Kita udah mau investasi di tahun 2024 ini. Sudah ada beberapa negara yang sudah membuktikan proven track record kapal-kapal, terutama kapal untuk di pelabuhan ya, nggak untuk sail away ke laut, udah bisa pakai kapal listrik. Halbertag gitu, kapal-kapal itu udah bisa. Yang kedua combine, kita udah punya juga kapal yang hybrid. Ini gas pakai biosolar. Dan kapal kita udah pakai biosolar semua. Oh, oke. Cuman jauh kan lebih baik ya. Nah, kemudian ini teknis sih, agak teknis, cuman nggak apa-apa saya jelaskan. Di pelabuhan-pelabuhan kita sudah dipasang nama shore connection. Jadi kalau kapal merambat, colokin ke listrik. Sebelumnya dulu enggak. Oke. Untuk ngidupin mesin auxiliary itu, untuk mesin, bukan mesin ya, bukan untuk jalan ya, untuk komputer, untuk penerangan, kan tetap ngandalin BBM. Solar. Sekarang enggak. Oke. Udah lumayan mengurangi. Yang kedua, di beberapa kapal kami sudah kami pasang namanya solar panel. Oke. Demikian sudah mengurangi. Karena kan kapalnya masih kapal tua. Jadi akhirnya cuma modifikasi seperti itu. Ada yang pakai bioetanol, kapal-kapal kecil. Tapi kita komitmennya pokoknya selain mengejar pendapatan, mengejar net profit, mengejar keselamatan dan keandalan operasi, kita juga targetnya adalah mengurangi emisi setiap tahun. Saya terus terang di Dekom paling menjaga terdepan urusan itu, net zero emisi. Bahwa ini justru ke depan branding untuk jualannya kita. Perhatikan yang namanya climate safe future. Begitu. Siap. Keren lah, pokoknya kali Jambi ini keren. Luar biasa. Seru ya. Nggak nyangka gue anak seni rupa kan. Jadi sejauh ini belum ke pertumbuhan ke investasi nih. Nanti gue jelasin. Lanjutin lagi. Pertamina ya. Bu Nike lagi yang ngomong. Akhir tahun kemarin mampir ke kantor. Alhamdulillah kita dikunjungi dari sekian subholding mampir ke PTK. Pas dia hari ibu lagi 22 Desember, pas dia mau ulang tahun tanggal 25, pokoknya happy lah dia. Menjelaskan Pertamina ke depan tuh satu, penguasaan terhadap teknologi. Kedua, terhadap inovasi. Ketiga, terhadap ESG. Jadi itu canangannya. Dan Ibu Nike menyatakan kita semua ada energi hidrogen termasuk. Ini lagi balapan. Sama PLN, sama Darmo. Iya. Pertamina resmiin besoknya
langsung besoknya asli PLN. Tapi menurut saya itu persaingan yang positif, nggak apa-apa. Dulu-duluan hidrogen. Oke. Jadi memang sekarang akan ada pertanyaan Quo Vadis itu mau kemana PLN, mau kemana Pertamina? Karena dua-duanya perusahaan menyatakan perusahaan energi. Betul. Pertamina listrik, PLN listrik. PLN listrik. Pertamina juga bisa listrik. Iya. Nah, tapi udahlah, nanti itu kebijakan politik yang akan memutuskan. Tapi Pertamina udah siap. Investasi besar-besaran di tahun 2024 menuju 2035. Bu Nike selalu ini khas ibu-ibu lah. Enaknya dirut ibu-ibu beneran. Itu juga fasilitas investasi itu harus besar. Betul. Dan kita mendorong pengennya ya udah jor-jor nggak apa-apa, investasi kadang-kadang harus bayar utang lagi ya. Iya. Kita agak ketat, nggak apa-apa, growing pain itu bagus kok buat perusahaan. Kalau di zona nyaman nanti nggak pengen ngapa-ngapain. Iya. Jadi saya menyarankan kepada BOD, growing pain, tumbuh nggak apa-apa, duit kamu kecil, sedikit, bayar utang banyak nggak apa-apa. Tapi nanti dalam jangka menengah, jangka panjang akan kelihatan hasilnya. Ya ini tadi nih soal nanti kan kita mau bawa nih, kalau bisa abang juga ikut join di forum kita di Future Leader Fest ini. Future Leader Fest ya kan. Nah, artinya kan kita yang ngomongin lah soal Kok Future Leader Fest sih? Future Leader Fest. Leader now. Future Leader now jadinya ya. Oke. Gue yang future gue nggak ikutan. Gue mau yang sekarang. Now Leader Fest. Judulnya now dong. Present Leader ya. Present Leader dong. Gitu ya. Kalau gitu diganti ya. Ini bercandaannya gue di Golkar. Nih, calon pemimpin masa depan. Abang mau calon-calon kapan digantinya? Sekarang Iya. Harus pemimpin masa kini gitu. Pemimpin masa kini. Pemimpin era kini. Setiap zaman ada setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya, gitu jargonnya. Iya. Ini orang-orangnya zaman ini gitu loh. Iya. Future Nggak bicara future lagi ya. Nggak ada, jangan. Oke. Ini kita rubah nih artinya nanti nih judul acaranya bukan Future Leader Fest lagi nih. Kita harus sudah rubah bahwa kita udah memimpin sekarang. Mental itu yang kita ganti. Soal posisi ya nggak gampang, tapi mental pemimpinnya kan harus ada. Masa kita nunggu lagi harus jadi posisi dulu jadi pemimpin? Nggak boleh, pemimpin mah ada posisi nggak posisi tetap memimpin. Lu dengan majalah alumni, lu dengan IA Jakarta kan mimpin. Iya. Mimpin. Oke. Soal lu dapat apa berusaha positioning, soal perjuangan dan kreativitas individu dan rezeki kan, garis tangan kan gitu. Iya. Tapi selalu tunjukin lu pemimpin. Iya. Pemimpin sekarang, ya kan? Era kini, setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Gitu. Ini boleh berbagi tips dan trik ini nggak Bang? Ini buat ini nih, buat teman-teman yang juga barangkali ya masih muda, masih meraba-raba gitu kan, beberapa bahkan masih mencari-cari jati diri gitu kan. Silakan Bang Khalid, apa yang bisa dibagikan? Justru kalau gua anak muda, inspirasi gue anak muda. Gue pengen mengulang masa muda gue. Mengulang masa muda bahkan ya. Gak ada keraguan waktu muda. Anak-anak muda itu gak ada keraguan. Dia jalani sama dia yakini dan percaya. Ya. Jadi tip dan triknya adalah ya kenali dirimu dan maksimalkan apa yang kamu punya dan nikmati masa mudamu lah. Ya. Gitu. Kalau udah kayak gue kan beda. Udah kompromi, udah cari posisi gitu ya. Yang ideal-ideal, yang apa udah nggak ada. Anak muda justru pencapaiannya ketika dia bisa mewujudkan yang ideal itu. Iya. Jadi tidak ada trik dan tip kepada anak-anak muda. Jalankan aja. Sesuai hitoh kamu sebagai anak muda udah. Oke. Dulu saya sudah mengalaminya dan saya tidak menyesal gitu ya. Dan bahkan pengen muda lagi gitu. Pengen muda lagi. Yang nggak bisa. Nah kalian yang masih muda, jangan jadi kayak orang tua. Jangan jadi kayak orang tua. Jadilah anak muda lah. Oke. Sip. Fahri ada ini pertanyaan dari Fahri sendiri. Sebagai media. Silakan. Apa lu?
Percuma lu tren Asia kumparan lu. Buka contekan dulu. Buka contekan nih. Tren Asia, bohongan lu kayaknya cuma ngetik-ngetik doang lu. Sebenarnya saya tertarik dari isu yang waktu itu Bapak Khalid sampaikan di saat di restoran, saat diskon di edisi kedua itu yang saat di daerah Jaksel. Iya, kamu datang dia. Nah, pada saat itu kan Abang kan berbicara mengenai transisi blue energy dan green energy. Iya. Korelasinya dengan hilirisasi industri. Nah, pertanyaan saya, apakah langkah konkret yang telah dilakukan oleh Pertamina Transkontinental dalam mengintegrasikan hilirisasi industri dengan upaya pengembangan sumber energi ramah lingkungan? Kalau Transkontinental belum melakukan hilirisasi, belum karena ya, masih karena bisnis as service usual. ya, dia lebih ke service. Ya. Tapi komitmen PT Transkontinental sudah membuahkan beberapa pencapaian. Satu adalah adanya kapal hybrid. Oh, yang hybrid itu ya, antara gas dan solar. Yang kedua penggunaan B30. Kami semua udah B30. B30 itu sawit ya, campur sawit. Artinya kan energi terbarukan. Yang ketiga adalah memasang shore connection di pelabuhan-pelabuhan sehingga kalau kapalnya lagi diam, colokin listrik untuk menghidupkan auxiliary mesin. Bukan menggunakan solar. Dulu masih nyalain solar pakai BBM. Yang keempat adalah memaksimalkan solar panel pada kapal-kapal yang bisa dipasang, ada permukaan atasnya. Kalau nggak salah ada 3 yang sudah dipasang solar panel. Dan yang keempat adalah pelabuhannya. Ada 2 pelabuhan PSTB terutama di Balikpapan yang sudah mendapatkan sertifikat green dari nama organisasi lupa, dapat penghargaannya di Thailand kemarin. GBCI bukan? Green Board, saya lupa. Green Building Council itu bukan? Green Port ini khusus pada yang khusus pelabuhan di ya? Bangkok, saya lupa apa nama organisasinya. Jadi sudah ke arah sana. Sudah ke arah sana. Cuman kalau konsep hilirisasinya mungkin itu lebih ke Pertamina secara perseronya. Dan itu ada di ini, memang kita kan transportasi ya. Ada di yang di upstream, biasanya upstream. Ada di PNRE itu holding baru, Pertamina New Renewable Energy. Yang New Renewable Energy itu itu bukan ya? Norman Ginting salah satunya yang gue kenal, anak 94 TK. Yang siapa yang angkatan 2003 si NRE baru. Anak 91 kalau nggak salah dirutnya. Oh, dirutnya 91. Lupa saya namanya. Sebenarnya ada satu pertanyaan terakhir. Ayo. Kalau yang memang saya baca dan saya analisa bahwa hilirisasi industri itu secara harfiah itu pengertiannya adalah proses pengolahan dari barang mentah menjadi barang setengah jadi ataupun bahkan menjadi barang jadi. Iya. Nah, pertanyaan saya adalah apa manfaat ekonomi dan sosial yang dapat diperoleh melalui hilirisasi industri dalam konteks transisi energi baik bagi Pertamina Transkontinental maupun bagi masyarakat Indonesia secara umum. Jadi yang seperti saya katakan, kesempatan momentum di dunia yang sekarang ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya sama bangsa Indonesia. Satu, karena kita punya sumber daya alam baru terbarukan sangat beragam dan berlimpah. Yang kedua, bahwa yang namanya net zero emission membutuhkan teknologi baru yang saya bilang. Yang ketiga adalah bahwa barang tambang harus menjadi keuntungan buat bangsa kita. Makanya tadi saya bilang jargonnya, net zero emission sama dengan net zero poverty. Jadi kesempatan momentum hilirisasi, selain dia menjaga ketahanan energi kita, menjaga security kita, juga menjaga affordability kita. Jadi kita ini benar-benar untuk kepentingan nasional gitu sebenarnya dalam konteks politiknya ya. Karena ketahanan, security dan affordable itulah trilema energi. Kalau kita bisa menjawab hilirisasi, kita akan menjawab trilema energi yang dihadapi dunia. Kita nggak tergantung sama pihak lain gitu. Ya. Oke. Mana kita? Ada Pesan minum apa?
Mau ngopi dulu nggak Bang? Ayo sampai duduk di mana? Iya, iyalah kita ini. Sana kalau nggak. Nah, Saya matiin ya. Iya. Tadi dipanggil orangnya.